assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Udah siap jalan-jalan virtual lagi nggak nih bareng kita? Kalau kamu belum sempat nonton episode pertama dan kedua video kita di Jepang, kamu bisa scroll video sebelum ini ya guys. Ini hari keempat kita di Jepang dan kita udah check out dari Hotel Sunroad Stellar Ueno di jam 6 pagi buat pindah hotel ke area Nagano, naik Shinkansen di jam 7 pagi ini. Aku bersyukur banget sama pilihan aku buat stay di hotel dekat stasiun, walaupun harganya bisa dibilang gak murah-murah amat ya. Kita harus ngeluarin budget yang lumayan ekstra buat nginep di dekat stasiun. Tapi worth it banget karena bisa bikin kita hemat waktu dan tenaga. Jadi gak terlalu gerasa gerusuk pas naik kereta pagi. Super excited karena hari ini kita bakal ngebolang ke daerah pegunungan. Trip di tanggal 12 dan 13 ini yang bikin kita nginep di Ueno, karena dari stasiun Ueno kita bisa naik Shinkansen langsung ke Nagano. Nah, kita udah sampai nih guys di stasiun Ueno. Karena kita mau naik Shinkansen, pintu masuknya bukan di sini ya. Kita harus ke JR Station buat naik Shinkansen pakai JR Pass yang udah kita aktifin waktu pertama kali sampai di Bandara Haneda. JR Stationnya ini nempel sih sebenarnya sama stasiun Ueno, cuma dia beda pintu. Kita ikutin aja trotoar yang ada di depan stasiun Ueno, lurus aja nanti belok kanan. JR Stationnya ada di sebelah kanan ya guys. Pastiin kamu udah siapin JR Pass yang udah diaktifin sebelumnya, dan sediain tempat yang aman buat nyimpen JR Pass, karena JR Pass ukurannya tuh kecil banget ya guys. Dan karena kita mau jalan-jalan di area Nagano, jadi kita beli JR East Nagano Niigata Area Pass. JR East Nagano Niigata Area Pass ini berlaku selama 5 hari berturut-turut. Dengan pas ini kamu bisa bebas naik berbagai jenis transportasi milik JR East di area Nagano dan Niigata, termasuk kereta cepat atau Shinkansen. Terus bisa juga buat naik Limited Express dan kereta lokal. Pas ini juga sangat membantu untuk kita menghemat biaya saat explore area pegunungan seperti Kamikochi dan Alpenrode yang bakal kita jelajahi nanti. Pokoknya trip di tanggal 12 dan 13 ini bener-bener memorable karena seindah itu guys tempatnya. Nanti aku spill ya di video ini. Nah guys, kita sekarang udah sampai di JR Stasiun Ueno dan ini kita belok kanan ya guys, nggak perlu nyebrang-nyebrang. Pokoknya JR Station ini nempel sama Stasiun Ueno, cuma beda pintu masuk aja. Buat kamu yang baru pertama kali mau ke Jepang, penting banget tahu kalau di Jepang itu ada banyak operator kereta. Nah, JR Station itu artinya stasiun ini dikelola oleh Japan Railways. Beda dengan stasiun biasa yang mungkin dikelola oleh subway atau private railway seperti Tokyo Metro atau Tobu Line. Jadi nggak semua stasiun bisa kita akses pakai JR Pass. Makanya penting banget kalau kamu mau beli JR Pass, kamu harus tahu JR Pass yang kamu beli itu mencakup wilayah mana aja. Jadi intinya JR Pass cuma bisa dipakai di stasiun dan kereta milik JR, termasuk Shinkansen, Limited Express, dan kereta lokal JR. Kalau kamu mau masuk ke stasiun subway atau non JR, bisa beli tiket terpisah atau bisa juga pakai Suica. Oke, sekarang kita masuk ke gate JR yang warna hijau ini buat naik Shinkansen. Karena aku udah reservasi kursi sebelumnya, jadi kita harus masukin 2 tiket sekaligus. Yang pertama JR Pass-nya, dan yang kedua tiket reservasi tempat duduk di Shinkansen. Masukin dua-duanya barengan ya guys ke mesin otomatis ini. Nanti bakal keluar lagi dua-duanya setelah gate terbuka. Jangan lupa langsung diambil lagi tiketnya ya, karena nanti kita bakal butuh buat keluar stasiun tujuan. Kalau belum reservasi kursi di Shinkansen, kamu cukup masukin JR Pass-nya aja. Jadi cuma 1 tiket aja ya yang kamu masukin. Dan kalau kamu belum reservasi kursi di Shinkansen, tenang aja, masih tetap bisa naik kok. Tapi kamu harus cari gerbong yang ada tulisan non-reserve seat. Gerbong non-reserve ini nggak ada nomor kursinya, jadi siapa cepat dia yang dapat. Biasanya ada di gerbong 1 sampai 3. Tapi tergantung jenis Shinkansennya juga sih. Kamu liatin aja tulisan yang ada di tiap gerbongnya. Jadi pas kereta datang langsung aja antri dan cari tempat duduk yang kosong. Oh ya guys, ada info penting nih buat kamu yang mau ke Nagano dan berencana beli JR East Nagano Niigata Area Pass kayak kita. Jangan sampai salah naik Shinkansen ya. Jadi untuk rute Tokyo ke Nagano, JR Pass ini cuma nge-cover 2 jenis Shinkansen, yaitu Asama Shinkansen dan Hakutaka Shinkansen. Selain 2 Shinkansen ini nggak di-cover ya
ya biayanya sama JR East Nagano Niigata Area Pass. Jadi pastiin aja ya, kalau kamu udah sampai di stasiun, kamu pilih kereta yang ada tulisan Asama atau Hakutaka. Dan kita harus antri berbaris kayak gini ya guys. Untuk garis merah ini artinya penumpang non reserve seat dan garis hijau penumpang yang udah reserve seat. Tapi aku juga bingung sih, ada yang mengartikan kalau yang merah penumpang dengan kelas ekonomi dan hijau kelas bisnis. Nah, di sini kamu bisa lihat gerbong 10. Kita nunggunya juga di jalur 10 ya guys. Ini sesuai kok, nanti dia berhentinya gerbongnya di depan kita pas. Untuk koper besar sih harusnya reservasi buat koper juga. Tapi pas kemarin kita mau reservasi katanya nggak usah. Jadi kita nggak kebagian tempat buat nyimpen koper. Ya mau nggak mau kita simpan kopernya di depan kursi kita. Legroomnya cukup luas kok. Jadi bisa buat nyimpan koper ukuran besar dan kecil. Untuk aja sih ini kita dapat bangku 3, tapi yang isi cuma kita berdua. Jadi alhamdulillah kita nggak bikin orang lain nggak nyaman sama koper kita. Sepanjang jalan ke area Nagano, kita disambut sama view pegunungan yang cakep banget. Terus berkabut pula, pokoknya suasananya syahdu, cuacanya agak-agak mendung gimana gitu. Perjalanan dari stasiun JR Ueno sampai ke stasiun Nagano butuh waktu sekitar 1,5 jam. Sebelum turun, pastiin kita udah kembaliin posisi kursi ke posisi semula ya guys. Masya Allah dingin. Kita kemana? Ini. Nagano. 忘れ物をしないようお気をつけください。お乗り換えのご案内です。この先、富山、金沢、福井方面、停車して高焼503号、鶴ヶ行きは降りました。向側、12番乗り場にこの後 Ya guys, kita udah sampai di stasiun Nagano. Dari sini ke hotel kita tuh deket banget. Cuma sekitar 2-3 menitan aja jalan kaki. Super strategis hotelnya karena lokasinya juga deket dari Family Mart. Jadi gampang banget kalau mau beli cemilan, makanan, minuman, atau kebutuhan mendadak. Kita nginep di hotel New Nagano Next. Dan buat kesana kita keluar lewat Zenkoji Exit. Pas di gate keluar, karena tadi kita naik Shinkansen dengan kursi yang udah reservasi terlebih dahulu, jadi kita perlu masukin 2 tiket sekaligus, yaitu JR Pass dan tiket reservasi kursi. Ini dimasukinnya barengan ya guys. Nanti yang keluar dari mesin gate cuma 1, yaitu JR Pass-nya aja. Jadi pastiin kamu ambil lagi pasnya, karena kita masih pakai JR Pass ini buat perjalanan kita selanjutnya. Yang keluar 1 doang. Zenkoji Exit. Oh iya. Untuk ke Zenkoji Exit kita lurus aja sampai mentok. Kita turun lewat eskalator yang sebelah kanan. Karena lokasi hotel kita lebih dekat kalau diakses lewat pintu yang ada di sebelah kanan. Jujur aja ya guys, kemarin pas kita di sini kita juga bingung mau lewat pintu sebelah kanan atau kiri. Jadi kita lumayan lama berdiri di kaca yang besar itu tuh di depan. Di situ kita pantau. Di depan situ ada bangunan apa? Terus kita cocokin sama Google Maps dan arahnya tuh lebih dekat kalau kita lewat pintu yang sebelah kanan. Soalnya kalau jalan kaki pakai Google Maps itu agak ngebingungin guys. Kuncinya adalah kita jalan dulu, nanti Google Maps-nya baru ngarahin jalan.
Salah satu hal yang paling kita suka dari transportasi di Jepang yaitu praktis dan luar biasa tertata. Terminal bus dan stasiun kereta itu biasanya lokasinya deketan banget guys. Kayak di sini nih. Terminal busnya tepat ada di depan stasiun. Jadi pindah moda transportasi nggak ribet. Tinggal jalan kaki sebentar udah sampai deh. Dan yang bikin kita salut di Jepang itu budaya antrinya tinggi banget. Nggak ada tuh ya yang robot antrian. Semua orang ngantri dengan tenang dan tertib di garis yang udah disediakan. Ini bikin perjalanan jauh jadi lebih nyaman, semuanya udah jalan sesuai aturan dan saling menghargai. Rasanya adem aja ngeliatnya, orang-orang disiplin dan teratur kayak gini. Bikin pengalaman naik transportasi umum menjadi makin menyenangkan. Untung kita lewat sini. Kalau misalkan lewat kiri tadi jauh ya. Nah ini hotel kita tuh, New Nagano Next. Nah guys, ini kan stasiun Nagano. Terus di seberangnya ada Family Mart. Dan gak begitu jauh dari Family Mart, kita bisa jalan kaki aja ke hotel New Nagano Next. Kita nginep 3 hari 2 malam di Nagano. Hari ini kita mau backpackeran ke Kamikochi dan besok kita mau ke Alpenrode Kurobedam. Jadi ya itu salah satu alasan kenapa kita nginepnya di Nagano. Kita bener-bener mau manfaatin waktu kita yang sedikit ini selama liburan di Jepang. Jadi ya mau gak mau kita nginepnya di Nagano supaya bisa kejangkau 2 area ini. Hotel New Nagano Next ini juga dekat halte bus yang menuju ke Alpenrode dan Kurobedam. Jadi cocok banget buat kita yang mau explore area pegunungan Jepang. Dan yang paling kita suka, Hotel New Nagano Next ini punya loker gratis buat titip koper. Jadi buat semua tamu yang menginap di Hotel New Nagano Next nggak perlu bayar biaya tambahan buat masukin koper ke dalam loker yang udah disediain. Pas banget nih, kita kan sampai hotel sekitar jam 9 kurang ya, jam 9 pagi kurang. Jadi kita belum bisa check-in kan. Untung banget sih mereka punya loker gratis buat tamu yang nginep. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa kita pilih nginep di Hotel New Nagano Next. Fasilitasnya tuh lengkap banget guys. Nanti aku tunjukin ya. Tapi sekarang kita mau titip koper dulu aja. Habis itu kita balik lagi ke stasiun Nagano buat lanjut naik kereta ke stasiun Matsumoto. Dan dari stasiun Matsumoto kita lanjut perjalanan ke Kamikochi. Pokoknya perjalanannya lumayan panjang, sekitar 3 jam gitu guys dari sini. Judulnya ada di atas. Ini oh iya tuh, Hotel New Nagano Next. Kita di sini guys. Pas sampai hotel kita langsung ketemu sama staffnya dan bilang mau titip koper dulu. Kita check-in hari ini, tapi kan nggak bisa check-in di pagi hari. Jadi kita titip koper di lokernya dulu. Lagi-lagi aku sangat mengapresiasi hospitality orang-orang Jepang ya. Mereka tuh yang benar-benar ramah, informatif, benar-benar ngebantu wisatawan buat ngerasa nyaman gitu loh selama ada di hotel mereka. Nah guys, ini lokernya. Lokernya tuh ada yang ukuran kecil buat taruh tas dan ada ukuran besar buat naruh seukuran koper cabin dan bagasi juga muat kok. Dan nanti kunci lokernya kita bawa aja ya guys. Tapi ingat disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Kalau hilang nyusahin diri sendiri ya. Pokoknya kamu jangan lupa ya bawa tas atau pouch yang emang kamu siapin buat nyimpen barang-barang penting kayak kunci loker, paspor, dompet, terus uang receh. Bahkan kita juga nyiapin dompet khusus buat nyimpen JR Pass. Dan ini penampakan depan Hotel New Nagano Next. Di sini juga ada restoran ayam goreng ya, Wendy's, tapi belum ada certified halalnya. Walaupun banyak yang ngomong kalau ya selama bukan B2 masih aman lah dimakan sama umat Islam gitu kan. Tapi buat kita halal yang kita maksud itu lebih ke sesuai sama syariat Islam aja. Pilih restoran atau makanan yang udah pasti halal dengan jaminan sertifikat halal itu mungkin lebih meyakinkan buat kita. Karena definisi halal menurut kita itu bukan cuma makanan yang tidak mengandung bahan-bahanan halal, tapi dari proses penyembelihannya juga harus sesuai dengan syariat Islam. Itu sih perspektif kita ya guys. Dan mohon maaf banget kita nggak ada tujuan untuk menggurui, cuma sekedar sharing aja. Jadi semua kembali ke perspektif masing-masing aja ya. Pas udah nyebrang jalan menuju ke stasiun Nagano, kita baru ingat kalau belum punya cemilan buat di perjalanan. Jadi kita mampir dulu ke minimarket kecil yang ada di dekat pintu masuk stasiun Nagano. Pilihan produk halal di sini ternyata dikit banget guys. Jangan lupa cek kehalalan produknya pakai aplikasi Halal Japan. Tahu gitu, tadi kita mampir dulu ke Family Mart aja sebelum nyebrang. Kan jadi lebih banyak pilihannya.
Tapi karena udah keburu mager buat balik lagi, ya udahlah kita beli seadanya aja di sini. Nah, pas udah masuk ke stasiun Nagano, kita langsung belok kiri aja. Buat ke Matsumoto, kita naik kereta lokal ya guys, karena kereta ekspresnya itu baru ada di jam 10 pagi. Daripada kita kelamaan nunggu kan, jadi kita pilih buat naik kereta lokal aja. Buat masuk gate-nya, kita pakai JR Pass dan kita naik kereta dari jalur 6 ya guys. Untuk keretanya ini semuanya non-reserve seat ya guys, jadi siapa cepat dia dapat bangku. Dan kita pilih untuk naik kereta lokal karena kereta ekspresnya baru ada di jam 10 pagi. Sedangkan kita sampai sini sekitar jam 9 lewat dikit lah. Kereta lokal ini jalan di jam 9.20. Jadi kita lebih pilih naik kereta lokal daripada kita nunggu kelamaan di stasiun kan. Tapi sebenarnya sih nanti nyampenya jamnya sama aja gitu loh kalau kita naik kereta ekspres, karena dia jalannya lebih cepat daripada kereta lokal. Ya tinggal kamu pilih aja kamu mau naik kereta lokal atau ekspres ya buat ke stasiun Matsumoto. Dan penampakan kursi di kereta lokal kayak gini guys, ada kursi yang kayak di KRL dan ada kursi yang hadap-hadapan kayak gini. Kita nggak kebagian nih yang hadap-hadapan, tapi pas di pertengahan jalan kita kebagian kursi yang hadap-hadapan karena ada penumpang yang turun. Ya ampun, view-nya bagus banget tau guys, panjang jalan ke stasiun Matsumoto. Dan keretanya nyaman sih, tapi emang jalannya agak lama. Beberapa kali keretanya mundur karena ngalah sama kereta ekspres. Terus cukup lama juga berhenti karena ngalah sama kereta ekspres. Ya gitu deh nasib kereta lokal ya guys, karena memang tiketnya juga lebih murah kayaknya deh. Tapi karena kita pakai JR Pass, jadi udah ke cover sama JR, kita nggak bayar tiket lagi ya. Sepanjang jalan kita juga merhatiin rumah-rumah dan bangunan di Jepang, super compact, mungil, tapi bagus. Dan kita juga beberapa kali masuk ke terowongan. Naik kereta ke stasiun Matsumoto ini ngingetin perjalanan kita naik kereta ke Bandung. Kira-kira kayak gitu ya guys vibesnya. Jalan di rel yang ada di pegunungan di dataran tinggi gitu. Dan kita juga sempat beberapa kali berhenti di stasiun kecil yang bangunannya tuh masih tradisional banget gitu. Pokoknya aku salut banget sih sama Jepang ya, walaupun mereka tuh negara maju tapi tetap mempertahankan bangunan-bangunan khas Jepang. Terus unsur tradisionalnya juga masih ada dan sistem manual juga masih banyak dipakai di sini. Perjalanan dari stasiun Nagano ke stasiun Matsumoto makan waktu sekitar 1 jam ya guys. Dan uniknya untuk buka pintu di kereta lokal ini kita bisa pencet tombol yang ada di sebelah pintu kereta ya guys. Nah, sampai di stasiun Matsumoto, kita harus keluar gate-nya dulu. Jangan langsung lurus ke ke jalur Kamikochi ya guys. Di sini ada jalur langsung ke Kamikochi. Jadi alurnya tuh kita harus keluar gate dulu, masukin JR Pass kita, terus nanti kita beli tiket buat ke Kamikochi dulu. Karena tiket buat ke Kamikochi nggak di cover sama JR ya guys. Jadi kita harus beli tiket terpisah buat ke Kamikochi. Mesin tiket buat ke Kamikochi ada di sebelah kanan setelah kita keluar dari gate JR ini. Oh ini yang warna biru ya guys. Dari stasiun Matsumoto ini kita beli tiket kereta ke stasiun Shinshima-shima dulu. Nanti dari stasiun Shinshima-shima kita beli tiket bus buat ke Kamikochi. Itu beda lagi ya tiketnya sama ini. Jadi ini cuma buat tiket naik kereta dari stasiun Matsumoto ke stasiun Shinshima-shima. Dan untuk pembelian tiket di sini cuma bisa pakai uang cash ya guys. Nggak bisa pakai kartu kredit, debit maupun IC card kayak Suica gitu. Ini si AA lupa mencet jumlah orangnya. Jadi harga tiketnya tuh sekitar 710 yen untuk per orang ya guys. Dan uniknya untuk masuk ke dalam stasiun lagi kita cukup nunjukin tiket yang udah kita beli di mesin tiket tadi. Satu orang dapat 2 tiket, terdiri dari tiket berukuran sedang dan tiket berukuran kecil. Cuma nunjukin tiketnya doang ya? Iya. Kesini baru belok ya.
Mungkin karena banyak wisatawan yang baru turun kereta langsung ke jalur Kamikochi Line ini, nggak keluar gate dulu, jadi dipasang papan informasi ini guys. Detail banget kok keterangannya. Sebenarnya dari stasiun Matsumoto ini ada bus langsung ke Kamikochi, tapi cuma ada 2 jam keberangkatan per hari, di jam setengah 6 pagi dan jam 10.15 pagi. Dan untuk beli tiket busnya juga harus reservasi dulu, bisa online atau bisa di loket tiket sehari sebelum keberangkatan untuk meminimalisir kemungkinan tiket habis. Karena kita belum pesan tiket dan kita juga sampai stasiun Matsumoto ini lewat dari jam keberangkatan bus. Jadi ya udahlah, kita naik kereta dari stasiun Matsumoto ke stasiun Shinshimashima dulu. Nanti dari stasiun Shinshimashima kita baru beli tiket bus buat ke Kamikochi. Salah satu hal unik dari perjalanan naik Kamikochi Line ini adalah sistem pembayarannya yang masih sangat tradisional. Buat penumpang yang naik dari stasiun-stasiun kecil sepanjang jalur menuju stasiun Shinshimashima, mereka bisa langsung bayar tunai ke masinisnya. Jadi masinisnya juga merangkap sebagai kondektur guys. Sistem pembayaran langsung ke masinis di kereta Kamikochi Line cuma berlaku buat penumpang yang naik dari stasiun kecil yang nggak punya mesin tiket. Biasanya warga lokal yang naik dari stasiun-stasiun seperti Nishimatsumoto, Shimauchi atau lainnya sepanjang jalur menuju Shinshimashima ya. Buat kita wisatawan dan naik dari stasiun Matsumoto, wajib beli tiket dulu di loket atau mesin tiket Alpico yang udah ada di dalam stasiun Matsumoto. Oh iya. AK14. Thank you for riding with us. Nah, kita udah sampai ya di stasiun Shinshimashima. Stasiun ini tuh merupakan stasiun terakhir di jalur Kamikochi Line. Jadi tenang aja ya guys, nggak bakal khawatir kebablasan. Begitu turun dari kereta, kita langsung jalan aja ke area terminal yang ada di sebelah stasiun buat beli tiket bus menuju Kamikochi. Sistemnya cukup rapi, tinggal antri dan beli tiket di counter yang udah disediakan sebelum naik bus. Sebelum keluar dari stasiun Shinshimashima, kita harus nunjukin tiket kereta yang tadi kita beli di mesin tiket stasiun Matsumoto. Nah, di sini sempat ada kejadian yang lucu. Waktu petugas stasiun cuma bisa bahasa Jepang, minta tiket yang ukuran kecil, si AA malah ngasih tiket yang ukuran besar, alias truk pembelian dari mesin. Petugasnya sampai kelihatan bingung, tapi tetap ramah banget kok. Dia sambil senyum dan dengan sabar nunjukin contoh tiket kecil yang dimaksud, biar kita ngerti harus kasih yang mana. Lucunya, walaupun nggak bisa ngobrol lancar, tapi gesture dan ekspresi mereka bikin suasananya tetap cair dan menyenangkan. Oke, sekarang kita beli tiket bus ke Kamikochi di sini ya guys. Untuk pembayarannya bisa cash dan credit card. Tapi aku saranin selalu sedia uang cash ya, karena di sini nggak ada mesin ATM. Jadi kalau misalkan kartu kamu ditolak, kamu masih punya uang cash untuk bayar tiket. Untuk jadwal busnya ada sekitar 1 jam sekali, mulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore. Sebelum naik bus, kita harus nunjukin tiket dulu ke petugas yang berdiri di dekat pintu bus. Karena bus ini non-reserve seat ya guys, jadi kita bisa duduk di mana aja di bangku yang kosong pastinya. Tapi tetap harus antri dan sopan, karena budaya Jepang sangat menghargai keteraturan. Perjalanan dari Shinshimashima ke Kamikochi makan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Pas busnya jalan, petugasnya tuh langsung dadah-dadah ke penumpang. Ya ampun, hangat banget ya suasananya. Sepanjang jalan kita nggak boleh makan di dalam bus ya, tapi kita masih boleh minum minuman ringan seperti air mineral atau teh botol kemasan. Di sekitaran stasiun ini masih banyak perumahan warga ya guys. Dan yang aku lihat di sini, area pegunungan sangat terjaga keasriannya. Karena untuk area tempat tinggal pasti ada di beberapa titik aja. Nanti pas kita udah masuk ke area pegunungan, nggak ada rumah-rumah warga gitu. Jadi cuma ada paling kayak pos penjaga hutan, terus ada juga terminal dan beberapa halte bus. Nah, yang bikin perjalanan ini nggak kerasa lama adalah pemandangannya yang Masya Allah guys, indah banget. Di kiri kanan jalan kita disuguhi view gunung dengan pepohonan hijau, sungai jernih yang berwarna hijau toska, yang airnya tuh berasal dari lelehan salju pegunungan. Karena kita kesini kan di awal Mei, jadi saljunya masih mencair dari puncak gunung. Pemandangan di sini tuh berubah-ubah ya guys, tergantung bulan dan musim. Beberapa kali kita ngelewatin terowongan panjang yang menembus gunung, dan yang bikin kagum banget ada
adalah nggak ada bangunan liar sama sekali di sepanjang jalan yang kita lewatin. Bener-bener rapi, bersih, dan alamnya dijaga banget. Tapi akses jalannya tetap mulus dan lebar ya. Pokoknya infrastrukturnya tuh keren banget guys. Salut sih sama Jepang, bisa jaga keasrian alam tapi tetap ramah wisatawan. Saking indahnya ya, rasanya tuh sayang banget kalau kita tidur di bus. Karena tiap belokan ada aja pemandangan baru yang bikin melongo dan terwah-wah. Qadarullahnya pas kita sampai di Sawando National Park, hujan turun. Padahal tadi waktu berangkat dari Shinshima Station kan cuacanya cerah ceria ya guys. Tapi ya namanya alam, semua udah diatur sama Allah. Walaupun hujan, suasana di sini tuh tetap indah dan adem banget. Pegunungannya berkabut dan vibes-nya tuh makin tenang dan syahdu. Di sekitar Sawando ini juga banyak spot wisata menarik. Selama perjalanan, bus ke Kamikochi ini nggak langsung bablas aja, tapi suka berhenti di beberapa spot wisata yang ada di sepanjang jalan ini. Kadang bus juga naikin dan turunin penumpang di terminal-terminal kecil atau bahkan di halte-halte yang ada di pinggir jalan. Jadi kalau kamu mau explore beberapa tempat lain selain Kamikochi, bisa banget minta turun di spot yang kamu mau. Tapi harus info ke petugasnya dulu ya. Sebenarnya beberapa hari sebelum ke Kamikochi, aku udah sempat cek perakiraan cuaca. Dan emang diprediksi mendung dan hujan hari ini. Tapi mau gimana lagi, kita udah nggak bisa ngerubah itinerary karena waktu kita yang super terbatas ini. Sebenarnya bisa aja kita cancel perjalanan kita ke Kamikochi dan diganti hari besok ya. Tapi kita lebih ngorbanin Kamikochi sih daripada Alpenrute. Karena kalau kita ke Alpenrute hari ini, di Alpenrute Kurobedam juga cuacanya mendung dan besok cerah. Karena waktu kita cuma 3 hari 2 malam di Nagano, jadi kita lebih ngutamain trip kita ke Alpenrute daripada ke Kamikochi sih guys. Ya udah, jadi kita tetap pilih trip Kamikochi di hari ini walaupun mendung, asalkan besok pas kita ke Alpenrute Kurobedam cuacanya cerah. Cerah sih ininya. Pas mau mendekati area Kamikochi, kita keluar terowongan dan lihat dong guys view-nya. Puncak gunung es, Masya Allah, merinding sebadan-badan ya pas baru pertama kali ngeliat view kayak gini. Harap maklum aja ya guys, karena ini pertama kalinya kita ngeliat salju beneran. Info penting ya buat kamu yang mau ke Kamikochi. Kalau kamu suka trekking dan punya waktu yang banyak, aku saranin turun di Taisho Ikepon. Dari sini kamu bisa trekking menyusuri sungai dan hutan yang masih alami banget. Jalurnya nyaman buat jalan kaki dan pemandangannya guys, Masya Allah indah banget. Kalau kita trekking dari Taisho Ikepon ini, kita bisa ngelewatin dan foto-foto di beberapa spot cantik seperti Taisho Ikepon ini sendiri, terkenal dengan pohon-pohon mati, sungai yang airnya jernih berwarna hijau Tosca dengan background pegunungan es. Terus ada Tashiro Mars, kayak rawa-rawa alami dengan jembatan kayu dan pemandangannya lembah. Kamu juga bisa ngelewatin Tashiro Bridge, yaitu spot foto dengan latar sungai Azusa dan pegunungan. Dan pusatnya adalah Kappa Bridge yang lokasinya tuh deket sama gate utama atau terminal terakhir di Kamikochi ini guys. Karena waktu kita di sini nggak banyak dan ada pertimbangan mau nge-save energi buat trip ke Alpenrute Kurobedam besok, jadi kita pilih turun langsung di Kamikochi Bus Terminal alias gate utamanya. Kita bablas aja nih guys, naik bus sampai ke terminal terakhir di Kamikochi. Kalau trekking dari Taisho Ikepon sampai ke Kappabashi Bridge makan waktu sekitar 2 jam. Belum lagi kalau kita mau istirahat, berhenti buat foto-foto, ngevideoin, pasti makin lama lagi ya perjalanannya. Jadi kita putusin langsung ke Kappa Bridge aja dan explore area sekitar Kappa Bridge aja. Nah, kita udah sampai nih di terminal utama Kamikochi atau gate utamanya. Di sini kita bisa beli tiket bus untuk pulangnya ya. Tapi
tapi jangan mepet karena bus terakhir di jam setengah 6 sore atau di jam 5.15 sore ya, aku lupa. Tapi coba kamu tanyain aja ke petugasnya, bus terakhir dari Kamikochi ke Shinshima Station tuh jam berapa. Jangan sampai telat ya guys, karena kalau misalkan udah nggak ada bis, kamu bakal naik taksi dan itu ongkosnya mahal banget. Nah, kita lewatin jalan ini ya guys buat ke sungai. Kalau misalkan kamu mau langsung ke Kappa Bridge juga bisa. Nanti pas di pinggir sungai ini kita belok kanan kalau mau ke Kappa Bridge. Tapi karena kita nggak mau ke Kappa Bridge dulu, jadi kita belok kiri buat menyusuri sungai sambil ya jalan-jalan santai lah. Dan pas sampai di sungainya, lihat tuh guys, view-nya bagus banget ya, Masya Allah, mau nangis rasanya. Padahal ini lagi mendung, walaupun kadang-kadang awan hitamnya tuh bergeser, jadi ada sedikit matahari. Dan tau gak sih, airnya tuh bener-bener crystal water yang jernih, warnanya hijau toska, sampai kelihatan batu-batuan yang ada di dalam sungainya kalau kesorot matahari. Jadi saran aku kalau kamu mau kesini tuh mending cek perakiraan cuaca deh, karena kalau cerah tuh bagus banget guys, view-nya beneran deh. Di sini kita istirahat dulu sambil makan cemilan yang tadi kita beli. Kita juga bawa bekal sih, ada nasi instan, bakso instan, mie instan. Kita juga bawa termos buat air panas. Dan cuacanya random banget guys, kadang cerah dan tiba-tiba gelap. Kamu bisa lihat pergerakan awannya nih, aku time lapse-in ya. Dan enaknya tuh di sini tempat istirahatnya gratis ya guys. Udah disediain kursi dan meja di pinggir sungai. Jadi semua wisatawan bisa duduk di sini gratis, nggak ada tambahan biaya. Kita bisa makan siang di sini atau sekedar ya santai-santai sambil nikmatin suasana di sekitar sini. Enak banget tau guys, kita bisa refreshing maksimal dengan udara yang super dingin. Tempatnya tuh yang bener-bener tenang, bersih, dan kita juga bisa main di pinggir sungainya. Jadi ada jalan setapak dari atas ke bawah ini buat kita lebih mendekat ke area sungai. Dan kerennya lagi, buat menikmati keindahan ini 100% gratis. Nggak ada tiket masuk ke kawasan wisata ini ya guys, kecuali kalau kita pengen akses area-area khusus seperti Myojin Bridge atau Hotaka Srine atau Kuil. Ada juga onsen atau pemandian air panas plus fasilitas penginapan, itu pasti berbayar ya. Kalau kita cuma mau trekking dan ngadem di sini, kita nggak perlu keluar biaya tambahan ya. Cukup siapin energi, kamera, dan hati yang siap takjub sama ciptaan Allah. Terus di sini juga banyak hewan liar ya, ada monyet. Kita beberapa kali ketemu sama monyet dan ukurannya tuh gede-gede banget monyetnya. Kita juga dilarang buat kasih makan hewan-hewan yang kita temuin ya, karena mereka masih liar. Jadi hati-hati, jangan deket-deket. Kalau ngelihat air sungai sejernih ini, pasti yang ada di pikiran kita tuh pingin langsung nyebur gak sih? Apalagi warna airnya hijau toska, bening, dan kelihatan super seger kayak gini. Tapi ternyata di sini tuh nggak boleh berenang atau berendam di sungainya, karena Kamikochi adalah kawasan konservasi alam nasional yang sangat dijaga kelestarian. Air sungai di sini berasal dari lelehan salju yang turun dari puncak pegunungan Alpen Jepang. Airnya bener-bener jernih guys, crystal water banget, karena sungainya bener-bener alami dan gak terkontaminasi. Selain itu, sungai ini juga jadi habitat penting untuk berbagai flora dan fauna. Makanya aktivitas seperti berenang, berendam, atau sekedar nyemplungin kaki ke tengah sungai itu dilarang. Jadi lingkungan alaminya tetap terjaga. Dan pasti ada pertimbangan faktor keselamatan juga. Walaupun permukaan airnya kelihatan tenang, tapi arus sungainya cukup deras di beberapa titik. Dan karena airnya berasal dari salju yang mencair, suhunya juga super dingin bahkan saat musim panas. Jadi bisa berbahaya banget kalau kamu nekat main air di sini. Nilai plus lagi buat fasilitas di sini, toiletnya gratis. Tapi nilai minusnya adalah di sini nggak ada bidetnya. Jadi kalau mau bebersih habis buang air cuma pakai tisu gitu. So aku mau ingetin kamu jangan lupa bawa bidet portable ya kalau mau ke Kamikochi.
Dari tadi ya, selama kita jalan-jalan di pinggir sungai, kita tuh sering banget denger suara lonceng. Awalnya kita kira itu suara dari anak-anak yang lagi mainan, tapi ternyata itu suara lonceng atau beer bell yang dibawa sama banyak wisatawan di sini. Jadi ternyata guys, lonceng ini dibawa bukan buat gaya-gayaan atau aksesoris aja, tapi punya fungsi yang cukup penting, yaitu buat ngusir hewan liar seperti beruang. Walaupun Kamikochi ini termasuk jalur wisata yang cukup populer dan terawat, kawasan ini tuh tetap jadi bagian dari pegunungan Alpen Jepang yang masih alami dan liar. Jadi kemungkinan buat ketemu hewan seperti beruang, meskipun jarang ya, beruang masih tetap ada di sini. Terutama kalau kita trekking ke jalur yang lebih sepi atau ke dalam hutan. Nah, suara lonceng itu fungsinya buat ngasih tahu keberadaan manusia dari jauh, supaya hewan-hewan seperti beruang gak kaget atau merasa terancam. Karena beruang biasanya justru akan menghindar kalau tahu ada manusia di sekitarnya. Makanya kalau kamu ada rencana trekking di Kamikochi, disarankan bawa beer bell juga ya, atau lonceng buat jaga-jaga. Kamu bisa beli loncengnya di toko souvenir yang ada di dekat Kappa Bridge. Lonceng ini simpel ya, tapi penting banget buat keselamatan. Ini kita juga nyoba-nyoba buat ngikutin jalur ke Taiso Ikopon. Iseng-iseng aja jalan-jalan ke dalam hutannya. Ternyata jalur buat ke Taiso Ikopon ini masih natural banget, dan mungkin karena udah sore ya, jadi berasa sepi banget. Apalagi cuacanya mendung. Awalnya tadi agak semangat ya buat menyusuri jalur ke Taiso Ikopon ini, tapi kok nyaliku makin menciut ya pas ngeliat suasananya kayak gini. Sepi banget guys. Mungkin karena udah sore juga, dan orang-orang dari Taiso Ikopon udah pada balik arah buat ke Kapabasi Bridge. Ya udah deh, jadilah kita balik lagi. Kita nggak nerusin perjalanan ya, karena takut kesorean juga. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan buat kita bisa ke Kamikochi lagi nanti. Katanya sih bulan November itu salah satu bulan terbaik buat ke Kamikochi, karena kan udah masuk musim gugur. Jadi daun-daun di sini tuh berubah warna jadi kuning keemasan gitu. Bagus banget deh view-nya. Doain ya guys biar aku bisa balik lagi ke sini dan nginep di salah satu hotel yang ada di pinggir sungainya. Itu cita-cita aku banget sih. Bismillah ya, semoga tercapai nanti. Dan sekarang kita balik lagi ya guys ke jalur yang tadi. Kita ngelewatin jembatan buat nyebrang sungai dan ngikutin trek jalan yang ada di seberang jalan yang udah kita lewatin tadi ya. Jadi kan tadi kita lewat jalur yang sebelah kanan. Nah sekarang kita mau lewat jalur yang sebelah kiri buat ke Kappa Bridge. Sepanjang jalan juga viewnya Masya Allah guys, kayak nggak bosan-bosan loh ngeliat sungai yang warnanya hijau toska dan airnya bening kayak gini, dengan background view pegunungan Alpen yang masih ada saljunya ya. Alhamdulillah kita bisa ngeliat pegunungan Alpen yang masih bersalju. Aku berharap banget sih bisa kesini lagi pas musim gugur, karena Kamikochi biasanya bakal tutup setiap tahunnya mulai dari tanggal 15 November atau pertengahan November ya guys, dan buka kembali di pertengahan April tahun berikutnya. Kamikochi ditutup setiap tahun pas musim dingin karena jalanan dan jembatan tertutup salju tebal. Resiko longsor dan cuaca ekstrim juga tinggi. Transportasi umum seperti bus dan kereta ke Kamikochi juga dihentikan. Semua itu demi alasan keselamatan. Jadi kalau kamu mau ke Kamikochi, pastiin tanggalnya setelah pertengahan April dan sebelum pertengahan November ya guys. Yang foto di jembatan yang Insya Allah tabarakallah. Di sini juga banyak hotel dan penginapan ya guys. Jadi kalau misalkan kamu mau nginep di sini bisa banget. Kayaknya bakal lebih puas ya kalau kita nginep di daerah sini. Doain aku ya guys, semoga aku bisa balik lagi ke Kamikochi dan nginep di salah satu hotel dengan view terbaik di sini. Aku udah ngetekin sih hotel mana yang bakal aku inepin nanti, tapi ya gitu harganya di atas 10 juta. Jadi doain ya semoga bisa kesampaian buat nginep di hotel itu. Saking indahnya tempat ini ya guys, setiap kita jalan beberapa langkah nemu aja spot cantik buat difoto atau divideoin. Dan kita bisa ngeliat keindahannya tuh dari segala angle yang berbeda.
tapi tetap cantik gitu. Pokoknya kamu harus cobain kesini biar bisa ngelihat keindahannya secara langsung. Karena di video ini tuh menurut aku kayak kurang nangkep keindahan yang sesungguhnya gitu loh. Ini mbak-mbak wisatawan juga lagi nyari jalan buat turun ke pinggir sungai. Jadi kalau mau turun ke pinggir sungainya bisa ya guys, asalkan kamu nggak nyebur ke sungainya, itu bahaya dan emang nggak diperbolehkan. Hati-hati, jangan ngelanggar peraturan di sini ya, karena bakal panjang urusannya. Nah guys, kita udah sampai nih di area Kappa Bridge. Jadi di sini tuh kayak pusat dari wisata Kamikochi ya guys. Di sini ada hotel, terus ada resto, tapi belum ada resto halal ya guys. Jadi mending kamu bawa bekal makanan halal aja kalau mau ke sini. Terus ada minimarket dan toko souvenir. Kalau kamu ada rencana buat trekking ke dalam hutan, kamu bisa beli loncengnya di toko souvenir yang ada di dekat Kappa Bridge ini. Pantesan sih Kappa Bridge ini dibilang ikon utama di wisata Kamikochi ini, karena view yang kita bisa lihat dari Kappa Bridge ini benar-benar bagus banget. Dan kerennya lagi, Kappa Bridge ini ada jalur untuk kursi roda. Jadi wisata Kamikochi ini difabel friendly ya guys. Di sini kita lagi cari tempat buat si AA sholat. Dan nemu sih ada satu spot yang sangat possible buat kita sholat tanpa mengganggu orang-orang yang lagi pada beristirahat. Jadi kita putusin buat nunggu dulu sebentar sampai spot yang kita maksud itu sepi ya guys. Dan sambil nunggu kita duduk-duduk dulu di sini sambil ya istirahat sebentar dan nikmatin pemandangan yang ada di depan kita ini. Masya Allah guys, ini bagus banget. Kamu bisa bayangin dong, kita duduk di sini sambil ngemil, ngobrol bareng pasangan, ya Allah. Ditemenin sama semeriwing angin yang udah mulai dingin banget. Nah, terpantau tempat yang kita tandain dari tadi ternyata udah sepi nih, udah nggak ada orang di situ. Jadi kita pindah tempat ya guys. Dan si AA udah niat untuk ngejamak sholatnya dari awal kita berangkat tadi. Jadi si AA udah niat untuk ngejamak takhir sholat zuhur di waktu asar. Awalnya aku pikir kayaknya enak nih wudhu di sungainya, tapi kan ini aliran sungainya dari salju yang mencair ya. Kayaknya nggak mungkin kuat deh si AA. Ini aja wudhu pakai air mineral aja dia menggigil, katanya mukanya berasa beku dan kaku gara-gara kedinginan. Tapi ya mau gimana lagi, harus wudhunya pakai air karena di sini kan airnya banyak dan berlimpah ya. Jadi nggak boleh tayamum. Sambil nunggu si AA sholat, aku langsung bikin makanan instan nih guys. Tinggal diseduh aja pakai air panas. Dan emang aku tuh udah sedia termos air panas dari Indonesia ya. Air panasnya kita masak pakai teko listrik pas masih di hotel. Dan untungnya termosnya bagus. Jadi walaupun udah berjam-jam, airnya tuh masih tetap panas dan sangat berguna banget air panas di sini guys. Di sini aku nyeduh minuman hangat, terus nyeduh mie instan, ada bakso instan, pokoknya makanan instan yang bisa diseduh pakai air panas aja. Super praktis dan makanan-makanan hangat kayak gini tuh jadi penolong kita di saat kita kelaparan dan kedinginan kayak gini. Gak berasa deh guys, kayaknya kita masih betah banget di sini. Taunya udah jam 5 sore. Si AA tuh langsung ngibrit ya, takut ketinggalan bus. Jalannya cepet banget. Aku ditinggalin, kesel deh. Dia tuh kesel karena aku kebanyakan foto-foto dan video kan. Kata dia udah buruan nanti kita ketinggalan bis. Tapi aku tuh kayak masih kekeh mau ngambil gambar. Dan aku emang gak mikir gitu.
Kalau ketinggalan bus kita bakalan susah sendiri. Habis gimana dong, kayak aku nggak rela banget tinggalin Kamikochi yang seindah ini guys. Kayak masih betah banget. Sampai detik ini pun aku selalu ngerengek ke si AA setiap ngeliat video ini ya guys. Pokoknya fix mau balik lagi ke Kamikochi pas musim gugur. Aku pengen ngeliat vibes Kamikochi yang beda dan pengen nginep di hotelnya, titik, nggak ada koma. Semoga Allah kasih rezeki dan kesehatan panjang umur buat kesana lagi. Untuk paymentnya bisa pakai cash, terus credit card, dan ini aku pakai kartu debit Genius bisa ya guys. Tapi aku saranin kamu sedia uang cash. Kalau ada apa-apa sama kartu kamu masih bisa bayar. Dan untuk pembelian tiket di sini tuh tiketnya bundling ya. Jadi satu tiket berlaku buat naik bus dari Kamikochi ke stasiun Shinshimashima dan lanjut naik kereta dari stasiun Shinshimashima ke stasiun Matsumoto. Jadi tiketnya udah tiket terusan gitu ya guys. Sebelum naik jangan lupa setor tiketnya dulu ke petugas yang ada di dekat pintu bus. Untuk harga tiketnya sama aja ya guys kayak tiket berangkat tadi. Cuma bedanya kalau pulang ini kan tiketnya bundling atau digabung. Jadi per orangnya bayar 3.710 yen dan total berdua bayarnya 7.420 yen atau sekitar 800 ribuan buat 2 orang. Total ongkos bus dan kereta dari stasiun Shinshimashima ke Kamikochi pulang pergi 1,6 juta berdua. Ternyata lumayan juga ya kalau dikursin rupiah. Tapi nggak tahu kenapa rasanya worth it aja ngeluarin biaya segitu buat datang ke tempat seindah Kamikochi. Kamu harus cobain juga ya. Nah guys, di sebelah kanan kita kelihatan ya ada jembatan kayu yang disediain buat trekking dari Taisho Ikepon ke Kappa Bridge atau sebaliknya. Kayak nyesel banget deh aku nggak ikutan trekking, tapi mau gimana lagi, kita nggak trekking aja udah ngos-ngosan ngejar waktu supaya nggak ketinggalan bis terakhir. Nextnya kalau kesini harus lebih pagi. Sebenarnya kalau kita punya waktu yang lebih banyak buat liburan di Jepang kemarin, paling enak sih nginepnya di dekat stasiun Matsumoto kalau misalkan mau ke Kamikochi ya. Jadi bisa naik bus pagi dari terminal Matsumoto. Tapi ya lagi-lagi karena keterbatasan waktu dan kita juga ada rencana ke Alpine Road Kurobedam besok, jadilah mau nggak mau kita nginepnya di Nagano. Jadi buat kamu yang mau ke Kamikochi tapi nggak trip ke Kurobedam, aku saranin lebih baik kamu nginepnya di dekat stasiun Matsumoto ya. Oh ya guys, hampir aja aku lupa. Kalau kamu lagi trip ke Jepang, jangan lupa selalu bawa kantong plastik kecil buat tempat sampah pribadi. Soalnya di Jepang itu tempat sampah umum sangat terbatas. Apalagi di tempat wisata alam kayak Kamikochi, taman kota, atau bahkan jalanan umum. Jadi solusi terbaiknya bawa kantong plastik sendiri buat simpan sampah kayak tisu, bungkus makanan, atau botol minuman bekas. Nanti kalau udah ketemu tempat sampah yang sesuai, baru deh kita buang sampahnya ya guys. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai deh di stasiun Shinshimashima lagi. Ada kereta yang nungguin tuh. Kita sampai di stasiun Shinshimashima di jam 6:15 sore ya guys. Dan jadwal kereta jalan di jam 6:40 menit. Karena di luar udaranya dingin, jadi kita diarahin buat nunggu di ruang tunggu stasiun yang ternyata ruang tunggunya tuh hangat. Aku nggak expect sama sekali kalau di ruang tunggunya ada gacha, sejenis mesin kapsul berisi mainan kecil yang cara dapetinnya acak. Mirip kayak undian gitu deh, tapi ini berbayar ya guys. Selain itu, di ruang tunggunya juga disediain majalah, buku-buku, dan komik. Ada juga miniatur kereta. Pokoknya Jepang itu emang nggak pernah gagal ya buat nyediain public space yang nyaman. Di sini juga ada locker koin dan disediain toilet dengan WC jongkok dan ada WC duduk juga. Dan WC-nya ini smart closet, jadi ada air atau ada bidet buat cebok. Nggak kayak di Kamikochi tadi. Aduh lega banget deh ketemu toilet yang ada bidetnya. Karena walaupun pakai bidet portable tuh kayak nggak nyaman aja gitu rasanya. Pas baru keluar dari toilet, petugas keretanya tuh lagi nyari-nyariin penumpang yang mau naik kereta. Kita diburu-buru gitu guys. Ternyata keretanya tuh bakal berangkat sebelum waktu keberangkatan. Kan harusnya di jam 18:40 ya guys. Aktualnya kereta ini bakal berangkat di jam 18:30. Ya udah kita buru-buru naik deh jadinya. Jangan lupa tunjukin tiket yang udah kita beli di loket tiket Kamikochi tadi ya guys. Seriusan deh guys, baru kali ini aku ngerasain ditungguin sama kereta. Karena pas kita naik, keretanya tuh langsung berangkat. Jadi tuh emang berangkatnya kayak suka-suka mereka deh. Penumpangnya juga pada ngeliatin kita. Malu banget diliatin orang-orang segerbong. Walaupun penumpangnya dikit ya guys. Kapan lagi coba ditungguin sama kereta?
Oke, kita lanjutin perjalanan dari stasiun Shinshimashima ke stasiun Matsumoto. Makan waktu sekitar 30-45 menitan kali ya. Pokoknya sekitaran segitu deh, nggak sampai sejam. Pemandangan dari dalam kereta juga cantik banget guys. Kita dapat view sunset dan langitnya tuh bagus banget. Kenapa tadi sempat hujan dan mendung di Kamikochi ya? Qadarullah deh kalau itu. Oke, sekarang kita udah sampai nih di stasiun Matsumoto. Lagi-lagi aku suka banget sama transportasi di Jepang guys, karena warga Jepangnya juga pada nurut gitu loh naik transportasi umum. Mereka tuh walaupun kerja kantoran, pakai jas berdasi, mereka tetap naik kereta. Dan sampai di stasiun Matsumoto, kita harus keluar gate dulu ya guys. Tiketnya tuh nggak usah dimasukin ke dalam mesin gate ya guys. Kita cukup kasih ke petugas yang berjaga aja. Ini tiket yang tadi kita beli di terminal bus Kamikochi ya guys. Jadi nanti tiket ini harus kita serahin ke petugas yang lagi jaga. Jadi tiketnya tinggal ditaruh aja di nampan yang udah disediakan. Nah, kalau kita udah keluar gate kayak gini, kita masuk lagi nih ke gate-nya. Tapi kita harus nunjukin JR Pass kita. Nggak perlu masukin ke dalam mesin gate ya. Cukup ditunjukin aja ke petugas yang berjaga. Untuk perjalanan kereta dari stasiun Matsumoto ke stasiun Nagano udah di cover sama JR. Jadi kita cukup nunjukin JR Pass ke petugas yang berjaga tadi ya guys. Nggak perlu masukin JR Pass ke dalam mesin gate seperti yang biasanya kita lakuin kalau kita masuk atau keluar stasiun. Tapi mungkin sistem ini tuh cuma berlaku buat wisatawan yang trip ke Kamikochi kali ya guys. Kereta ke Nagano di jam 8 lewat 4 menit. Dan setelah kita nunggu, akhirnya datang juga nih keretanya. Keretanya ini datang sekitar jam setengah 8-an kalau nggak salah deh. Pokoknya belum sampai jam 8 udah nyampe nih kereta. Ternyata keretanya tuh ngetem dulu guys. Jadi kita nunggu lama di dalam kereta sampai keretanya berangkat. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai nih di stasiun Nagano. Kita sampai di stasiun Nagano sekitar jam 9 malam ya guys. Keluar pintu apa ya? Pas sampai stasiun Nagano, kita keluar gate ke Zenkoji exit ya guys. Di sini kita baru masukin JR Pass kita ke mesin tiket. Jangan lupa JR Pass-nya diambil lagi ya. Family Mart apa? Mana? Oh iya, di seberang ya ada Family Mart. Lewat mana sayang? Sebelum kita check-in ke hotel, kita mau mampir dulu ke Family Mart. Family Mart ini ada di seberang stasiun Nagano via Zenkoji exit. Aku suka banget ya sama suasana malam hari di Jepang, karena vibes-nya tuh kayak apa ya, banyak cahaya lampu, terus romantis, udaranya dingin, dan udah agak sepi, nggak terlalu crowded gitu loh. Karena jam malam di Jepang itu di jam 8 malam guys sebenarnya. Jadi kalau lewat dari jam 8 malam, di sini tuh udah kayak malam banget deh. Dan hati-hati juga ya guys, kita udah beberapa kali nemuin setiap kita pulang malam di atas jam 9 malam, pasti kita ketemu sama orang-orang yang lagi mabuk gitu.
Pas kita masuk di Family Mart sini, kita tuh banyak nemuin produk-produk halal guys. Jangan lupa ya scan barcode produknya dulu sebelum dibeli, karena pas kita coba aja ini ada coklat almond, statusnya masih meragukan guys. Jadi mendingan jangan dibeli ya. Kalau coklat almond yang statusnya meragukan ini produksi dari Meiji, tapi kalau yang halal produksi dari Lotte. Jadi walaupun jenis jajanannya sama, kalau beda pabrik tuh biasanya beda gitu loh kehalalannya. Dia juga ya. Sepertinya enak. Tak full, meragukan. Ini nih. Banyak yang just tip ini katanya halal. Halal kan? Level 2. Dua yang enak tau katanya ini. 17 ribuan. Mana lagi? Oh ini kali almond ini. Tadi ada kacang-kacang almond kan? Iya. Halal kan? Level 2. Ini TikTok. Level 2. Kita juga beli telur mentah ya guys, 1 pack. Nanti di hotel bakal kita rebus buat bekal besok ke Alpenrode. Walaupun harganya lumayan ya buat ukuran 1 pisang, tapi pisangnya enak, kualitasnya bagus. Dan ini nih yang bikin kaget, pas kita scan tau-taunya haram. Jadi ya jangan mentang-mentang ini roti terus kita pukul rata semuanya halal. Kita kan nggak tahu ingredientsnya tuh ada apa aja. Jadi jangan lupa ya install aplikasi Halal Japan buat tahu kehalalan produk yang mau kita beli. Kita juga beli nasi instan dan minta langsung dipanasin sama kasirnya ya guys. Oke, dari Family Mart kita langsung cus meluncur ke hotel karena udah pengen banget mandi dan pengen terbahan ya. Kita juga lapar nih, mumpung ada nasi anget, jadi kita pengen makan malam pakai lauk instan yang kita bawa dari Indonesia. Oke, kita udah sampai lagi nih di Hotel New Nagano Next, dan jangan lupa ya sebelum check-in ambil koper yang kita simpen di locker tadi pagi sebelum berangkat ke Kamikochi. Kuncinya jangan lupa dicantolin aja di lokernya, jangan kita bawa lagi, nanti orangnya nyariin. Untuk check-in di hotel ini mulai dari jam 3 sore dan check-out di jam 10 pagi besok harinya ya guys. Dan sistem check-innya tuh pakai monitor kayak gini ya. Sebenarnya ini kayak check-in mandiri, tapi kita tetap diarahin kok sama resepsionisnya. Next. Oh yes, next touch please. Yes. And to 2. Thank you so much. Kita ambil kamar ini tanpa sarapan ya guys, dan emang sengaja karena kita kan nggak tahu kehalalan sarapannya kayak gimana ya. Dan pas lagi check-in kita ditawarin buat nambah sarapan, jadi kita bilang aja no need breakfast. No need. Zero next touch please. Kalau proses check-innya udah selesai semua, nanti bakal keluar stroke. Di stroke-nya ini tertera nomor kamar kita, terus ada juga password wifi, terus habis itu ada 2 kunci kamar yang bakal keluar juga dari mesin ini. Dan di sini juga resepsionisnya ngejelasin peraturan yang ada di sini, terus fasilitas apa aja yang ada di sini, dan kita juga dapat complimentary karena di kamar belum disediain air minum, jadi kita dikasih koin buat ambil minum di vending machine.
Dan kerennya lagi, room amenities di sini tuh banyak banget, tapi kita bisa ambil secukupnya aja ya. Nah, sekarang kita mau ke kamar dulu ya buat naruh koper, dan aku mau room tour sedikit dulu supaya kamu tahu gimana sih penampakan kamarnya. Si Aa juga mau sholat dulu, kita mau bersih-bersih dulu. Nanti kalau udah nggak capek baru kita ke bawah lagi buat ngambil room amenities. Oke, kita udah sampai di lantai 4. Ini ukuran liftnya emang agak compact ya. Dan di depan liftnya ini ada rak untuk ambil kimono atau baju tidur. Jadi selama kita beberapa kali nginep di hotel Jepang kemarin, di hotelnya tuh disediain baju tidur guys. Aku kurang tahu ya kalau di hotel-hotel lain kayak gimana. Oke guys, ini dia kamar kita. Kita nginep di tipe kamar twin superior bebas asap rokok. Waktu aku nginep di sini harganya 2,5 juta untuk 3 hari 2 malam ya guys. Kamarnya bersih, wangi, dan lengkap banget fasilitasnya. Di pojok sini ada teko listrik, hair dryer, aroma essence refresher, charging cable, dan meja kerja. Mantep banget nih, disediain kabel buat charger beberapa tipe handphone, dan colokan buat ngecas juga banyak. Terus di sini juga disediain slippers, sikat buat bersihin sepatu, ada stick buat pakai sepatu, dan hanger juga ada ya guys. Yang aku suka dari kamar ini ada space buat sholat. Jadi di pojokan sini nih ada semacam mini living room gitu, dilengkapi dengan smart TV, wifi-nya kenceng banget, pastinya udah 5G. Terus ada kulkas mini, dan AC-nya tuh kalau misalkan lagi musim dingin bisa berubah jadi penghangat, dan kalau musim panas bisa berubah jadi pendingin. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya compact, bersih, wangi, udah dilengkapi dengan water heater, terus ada smart closet. Sebenarnya di kamar mandi ini juga udah disediain beberapa toiletries seperti sabun, shampoo, terus ada sabun cuci tangan. Tapi untuk dental kit, shower cap, alat cukur, kamu bisa ambil di bawah ya guys. Nah, sekarang kita beberes dulu, bersih-bersih dulu, makan dulu karena udah lapar banget, mumpung nasinya juga masih anget. Ini kita makan nasi anget yang tadi kita beli di Family Mart dan minta dipanasin sama kasirnya di microwave-nya. Terus kita bawa lauk instan, ada rendang gadih, dan ada beberapa lauk lainnya. Ini kita makan kayak gini aja udah enak banget, Masya Allah enak banget deh. Nasi Jepang kali ya yang bikin semuanya enak, pulen banget nasinya. Oh ya guys, di pintu nih ada magnet buat kalau kamu mau minta kamarnya diberesin pas kamu lagi jalan-jalan besok. Sebelum aku berangkat ke Alpenrud, aku tempelin magnet itu di pintu. Jadi pas kita pulang jalan-jalan, kamarnya udah rapih banget. Nah, sekarang kita mau ke bawah buat ngeliat ada amenities apa aja sih di bawah ya, karena banyak banget guys, asli. Aku baru pertama kali nginep di hotel dengan room amenities sebanyak ini. Mungkin karena kita datangnya kemalaman ya, jadi stok air mineralnya di sini kosong. Untung aja kita udah beli air mineral dari Family Mart tadi. Jadi ya udah kita nggak ngambil air mineral dulu sekarang. Room amenitiesnya sebanyak ini, mulai dari amenities buat orang dewasa sampai anak-anak juga ada. Di sini tuh ada teh, kopi, gula, creamer, terus ada slippers buat anak-anak, sabun dental kit buat anak-anak, masker wajah, bahkan masker wajah juga ada guys. Skincare gitu loh, ada juga di sini. Ini kita juga sampai kayak bingung mau ngambil yang mana nih, banyak banget. Ada, ini apa? Oh itu shaving kit. Ini apa? Hairband. iPad. Ngerti. Ya Allah, lengkap banget ada juga ya. Sisir? Ya, ini. Satu aja. Buat ini kita enggak tahu. Ini keren banget. Body wash towel. Dan tahu nggak sih, di sini juga disediain plastik buat ngebawa room amenities yang udah kita pilih. Bener-bener proper banget ya.
Di sini ada baju basket siapa nih, ada tanda tangannya. Kayaknya orang terkenal yang pernah nginep di sini kali ya. Jadi dipajang kayak gitu bajunya. Nah, di sini ada sabun cair, shampoo, conditioner yang bisa kamu ambil pakai cup-cup kecil. Jadi jangan bawa ke botol-botolnya ya. Disediain juga perlengkapan mandi buat anak-anak, ada buku bacaan, mainan anak-anak, dan kita juga boleh ambil 1 permen atau complimentary yang disediain. Terus di sini juga ada kopi, teh, gula, dan uniknya di sini ada kupon peminjaman barang. Jadi di masing-masing kupon ini tertera nama barang yang bisa dipinjam di resepsionis. Kayak sekarang aku minjam steamer, jadi kita ambil kupon steamer dan kita kasih ke resepsionisnya. Nanti di resepsionisnya kita bakal ditanya kita dari kamar nomor berapa dan barangnya bakal dikembaliin kapan. Asli guys, aku suka banget sama hotel ini. Hotel ini tuh bener-bener rekomen buat kamu inepin ya. Resepsionisnya juga ngejelasin cara kerja steamernya kayak gimana. Jadi bener-bener sesuai SOP mereka deh. Oke, sekarang kita balik ke kamar ya guys. Amenitiesnya udah kita ambil, tinggal ngambil baju tidur aja nanti di atas. Jadi kayaknya tiap-tiap lantai udah disediain rak yang berisi baju tidur deh. Nah, sekarang kita mau ngambil baju tidur dulu. Untuk baju tidurnya kita boleh ganti setiap hari ya. Lihat dong, lucu banget kan? Kita kayak abis belanja dari mana gitu. Padahal isi tasnya ini steamer. Si AA kelihatan happy banget karena dia suka sama hotel ini. Ya emang begitu deh, kalau misalkan kita dapat hotel yang memuaskan, pasti mood kita ikutan bagus. Nah, buat bapak-bapak jangan kaget ya kalau baju tidurnya bentuk daster kayak gini. Karena ini modelnya unisex, jadi bisa dipakai buat cewek maupun cowok. Di hotel sebelumnya juga modelnya begini. Oke deh, segitu dulu ya cerita tentang hari keempat kita di Jepang. Insya Allah kita bakal lanjut lagi buat cerita hari kelima kita pas ke Alpenrute Kurobedam. Jadi tungguin ya cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.